kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Mari saudara, kita singkirkan segala pikiran-pikiran yang hanya mendatangkan kegelisahan, kekhawatiran. Mari kita fokus pada firman Tuhan. Amin. Kita singkirkan imajinasi yang sia-sia, imajinasi yang mendatangkan kekhawatiran, ketakutan, ya. Dan mari kita hanya fokus pada firman Tuhan hari ini. Kita berdoa, Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa yang telah kami terima hari ini. Engkau bukan saja memberikan kami hidup hari ini, tapi juga Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami melangkah di kehidupan dengan seluruh tugas dan kerja kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah menyediakan segala yang kami butuhkan di hari ini saat kami tidur. Itu sebabnya kami mau meraih dengan mendahulukan Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Yesaya 48 pada ayat 12 sampai dengan 22, ya. Tuhan penebus Israel. Nah, mari kita lihat di ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Di ayat 19, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Saudara, kembali saya mau katakan bahwa hidup dalam damai sejahtera Tuhan adalah hasil dari mentaati perintah-perintahnya. Adalah janji-janji Tuhan bahwa ketaatan kita kepadanya akan menghasilkan damai sejahtera seperti sungai. Sungai ini akan terus mengalir dengan air yang melimpah. Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi saudara, kita harus mempunyai pilihan, ya kan? Apakah kita membiarkan atau tidak? Hati kita gundah atau ketakutan. Saudara, Paulus ya berkata begini di Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus. Jadi kita tidak perlu takut. Mengapa? Di 2 Timotius pasal 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jika kita mengizinkan damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati kita dengan tidak membiarkan kekhawatiran masuk, dan dengan menyatakan permohonan kita kepada Bapa kita dengan ucapan syukur, roh ketakutan akan disingkirkan dari kehidupan kita. Nah, seringkali masalah dan kesulitan yang menyiksa hati dan mengacaukan pikiran kita itu sebagian besar adalah imajinasi pikiran kita saja. Jika saudara terus membiarkan pikiran saudara terfokus pada masalah dan tidak menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, maka masalah utama yang sebenarnya hanya gundukan kecil akan menjadi gunung yang tinggi dan menjadi sulit untuk disingkirkan. Sebetulnya saudara, ya, masalah itu hanya kecil, ya kan? Tapi karena saudara tidak fokus sama Tuhan, tetapi lebih fokus kepada masalah, maka masalah itu akhirnya menjadi besar. Oleh karenanya, saudara harus menyingkirkan semua imajinasi dan fokuskan pikiranmu hanya kepada firman Tuhan. Jika tidak, ketakutan akan merampok damai sejahtera saudara yang sesungguhnya menjadi hakmu sebagai anak-anak Tuhan. Dan sangat penting juga untuk hidup, ya, dalam damai dan keharmonisan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Ya, harus saudara, ya. Jangan mengizinkan masalah dan kesulitan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, mempengaruhi damai sejahtera yang saudara miliki. Ya. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita singkirkan semua imajinasi, ya, imajinasi yang hanya mendatangkan kekhawatiran, yang mendatangkan kegelisahan. Ya, ketika ada masalah itu datang, mari kita fokus sama firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu akan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Apa masalahmu hari ini? Ya, mungkin engkau sedang bermasalah dengan ekonomi, bermasalah dengan kesehatan, bermasalah dengan pekerjaan. Saudara, firman Tuhan akan memberikan engkau kekuatan, engkau akan menerima damai sejahtera ketika engkau fokus pada firman Tuhan. Kiranya hari ini saudara semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan penuh dengan damai sejahtera dalam tugas kerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya hari ini kami tidak akan terpengaruh oleh situasi yang kami hadapi, tetapi kami akan selalu fokus pada firman-Mu, sehingga apapun persoalan yang kami jumpai hari ini akan disingkirkan dan kami akan tampil lebih daripada pemenang. Sebab kadang-kadang masalah itu Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kami, untuk merubah paradigma kami, untuk membentuk karakter kami.
Sebab tidak ada kemenangan yang tidak didahului oleh masalah. Bahkan firman-Mu menegaskan kami lebih daripada pemenang. Artinya dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Kami akan berhadapan dengan masalah demi masalah. Banyak pencobaan, tetapi kami akan tampil menjadi pemenang. Lebih daripada pemenang. Itu yang kami pegang dan kami fokus pada firman-Mu. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja hari ini. Tuhan menolong mereka semua, Tuhan yang mempromosi mereka, Tuhan yang mengangkat mereka naik dan bukan turun, bahkan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan untuk kami semua melangkah di hari ini dengan berbagai persoalan dan tantangan serta kesulitan yang ada. Kami percaya Tuhan akan selalu bersama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti